Baik, sebelumnya marilah kita ucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu, Om Aiginamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kartawiyantu Swatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik anak-anak, jumpa lagi di pertemuan kita pada pembelajaran agama Hindu di kelas 11. Ya, baik, kita nanti akan membahas bab pertama. Semoga sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian diberikan kesehatan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja dan bebas dari segala penyakit dan lain-lain, dan selalulah menjaga protokol kesehatan sampai sekarang. Semoga dalam praktik pembelajaran kita sampai hari ini dan kedepannya kita selalu dilimpahkan kesehatan dan umur yang panjang. Baik, siswa Bapak yang berbahagia, pada pembelajaran kali ini di kelas 11 kalian akan menemui materi di bab pertama, yakni Yoga Asanas dalam Susastra Hindu. Ya, ini di bab pertama kalian. Ya, jadi pada tujuan pembelajaran ini, di bab pertama tujuannya nanti adalah agar kalian bisa menjelaskan pengertian dan hakikat yoga asanas. Lalu yang kedua, kalian bisa memaparkan sejarah yoga asanas dalam ajaran agama Hindu. Lalu yang ketiga, kalian bisa menalar dan mengenal manfaat ajaran yoga asanas. Dan yang keempat, kalian bisa memahami ajaran Astanga Yoga. Dan yang kelima, kalian mampu mempraktikkan sikap-sikap yoga asanas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita lantunkan mantra Gurur Puja. Om Gurur Gurur Wisnu, Gurur Dewa Maheswara, Gurur Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Yang Widi, kami memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta, dan kepada para guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan, kami memujamu. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira apakah yang kalian pikir pertama kali ketika kalian mendengar kata yoga? Coba kalian pikir-pikir terlebih dahulu, coba kalian cari-cari dulu dalam pikiran kalian, dalam pemahaman kalian sampai saat ini. Apakah yang kalian pahami sampai saat ini? Apakah yang kalian ketahui sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, yang kalian ketahui tentang yoga itu apa? Ya, pikirkan. Jika sudah dapat gambaran, terima kasih. Semoga itu nanti bisa sesuai dan bisa setidaknya ada hubungannya dengan materi yang kita sampaikan. Kita akan lanjut. Jadi topik pembelajaran kita pada bab pertama ini adalah pengertian tentang yoga yang pertama. Lalu yang kedua ada konsep yoga. Yang ketiga ada sejarah yoga. Dan yang keempat ada manfaat yoga. Dalam model pembelajaran ini kita akan mengambil model discovery learning. Jadi kita ada stimulus, kita ada membahas materi terlebih dahulu, kita ada setidaknya mengambil materi di awal, pemahaman di awal seperti apa, lalu kita akan membahas masalahnya atau topik yang harus kita bahas dari pemantiknya ini seperti apa, lalu kita akan mengumpulkan dari materi-materi pembelajaran, kita proses dengan baik, kita kumpulkan dalam satu tempat, dalam bentuk catatan, dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk video dan sebagainya, baru kita akan bisa kita jelaskan dalam bentuk verifikasi. Lalu ketika dari verifikasi kita bisa menggeneralisasikan atau menjadikan hal itu menjadi hal umum yang bisa kita jelaskan sesuai dengan pemahaman kita sendiri untuk kita jelaskan kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kita yang lain. Baik, yang pertama adalah pengertian tentang yoga. Yoga adalah sebuah teknik yang memungkinkan seseorang untuk menyadari penyatuan antara Paramatman dengan roh manusia individu atau Atman atau Jiwatman melalui keheningan sebuah pikiran. Nah, jadi
Di sini ada teknik, jadi yoga itu merupakan teknik, ya, merupakan teknik untuk memungkinkan seseorang atau seorang manusia agar kita bisa menyadari penyatuan antara Paramatman, Ida Sang Yang Widiwasa atau Sang Brahman dengan roh manusia yang di dalam diri kita, atau yang biasa kita sebut dengan Atman atau Jiwatman, melalui dengan proses-proses atau praktek-praktek dalam yoga itu sendiri. Nah, secara etimologi akar kata yuts itu artinya adalah menghubungkan, ya. Jadi yuts itu artinya menghubungkan atau proses menghubungkan begitu, atau proses menyatukan. Nah, secara semitik di dalam Yoga Sutra Patanjali 1.2 ada dijelaskan yoga citawarti nirodha. Artinya apa? Yoga adalah proses atau sebuah teknik untuk menghentikan sebuah riak-riak atau gejolak-gejolak di dalam pikiran kita. Itu artinya yoga citawarti nirodha, ya. Nah, di sini dijelaskan pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan. Nah, tapi secara yang sesuai dengan teksnya, yoga citawarti nirodha adalah keadaan atau sebuah proses penyatuan kita agar pikiran kita bebas dari gelombang-gelombang yang mengganggu ketenangan pikiran kita itu sendiri. Nah, pengertian yoga secara umum. Secara umum, yoga dikatakan sebagai disiplin ilmu yang digunakan oleh manusia untuk membantu dirinya agar mendekatkan diri kepada Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Widi. Nah, di situ dijelaskan, kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yakni yuts yang artinya menghubungkan atau menyatukan. Juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai meditasi atau mengheningkan cipta atau mengheningkan pikiran, sehingga dapat dimaknai bahwa yoga itu merupakan penghubungan atau penyatuan spirit individu jiwatman dengan spirit universal atau Paramatman melalui keheningan pikiran. Jadi akar kata adalah yuts. Perlu diingat, yuts artinya adalah menghubungkan atau menyatukan. Nah, itu adalah akar kata sebagai kata kuncinya. Nah, di sisi lain, ada beberapa pengertian tentang yoga yang dimuat dalam buku Yoga Sutra, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi. Lalu yang kedua, yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, yoga diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan Sang Hyang Widiwasa secara terus-menerus atau yang biasa disebut dengan yoga citawarti nirodha. Itu arti lainnya seperti itu. Jadi ada beberapa pengertian di dalam buku Yoga Sutra, di sini ada 3. Yang pertama tentang bisa dibaca sendiri untuk mencapai samadhi, lalu yang kedua untuk dapat berhubungan kepada Ida Sang Widiwasa, dan yang ketiga untuk menyatukan diri dengan Sang Yang Widiwasa secara terus-menerus. Jadi bukan dalam keadaan tertentu saja, tetapi dalam keadaan terus-menerus. Jadi setiap apapun, waktu apapun, keadaan apapun, kita terhubung dengan Sang Mahakalik atau Sang Yang Sang Yang Widiwasa. Baik, masuk ke sejarah yoga. Yoga di sini terbentuk karena sebelumnya para maharsi atau pada para manusia saat itu timbul ajaran yoga itu bermulai dari kesadaran manusia yang menyadari bahwa ternyata pentingnya mendekatkan diri dengan Sang Pencipta gitu. Jadi sang manusia ini merasa penting, ya, merasa sepertinya saya ini siapa? Saya ini mengapa diciptakan dalam semesta? Mengapa saya harus mencari tahu ini itu dan sebagainya? Dan ternyata muara akhirnya atau muara finalnya adalah kesadaran manusia ini harus merasa terhubung dengan Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Lalu mereka sadar, ya, mereka itu sebagai manusia memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, memiliki ibaratnya memiliki sebuah rasa yang tanpa ada sesuatu yang bisa kita gantungkan, itu kita merasa lemah begitu. Lalu yang ketiga, sadar bahwa Atman atau percikan terkecil di dalam tubuh manusia atau yang bisa kita sebut dengan Atman
itu ternyata adalah sama dengan Sang Pencipta itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Jadi Atman yang merupakan percikan terkecil daripada Tuhan itu sebenarnya sama juga esensinya dengan Sang Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai kita terbelenggu dengan pikiran-pikiran kita yang selalu berpikir bahwa kita ini jauh dari Tuhan dan sebagainya. Akan tetapi kita harus mulai berpikir bahwa kita harus selalu mengheningkan cipta, harus menciptakan pikiran yang sangat terkondisi supaya kita bisa terhubung dengan ida sang dewasa gitu. Nah, jadi di dalam kitab Yoga Sutra karya Maharishi Patanjali ada 4 bagian yang terdiri dari 194 sutra. Bagian-bagiannya antara lain ada Samadhipada, yaitu kitab ini menjelaskan tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Dan di dalamnya ini memuat tentang perubahan-perubahan pikiran dan tata cara melaksanakan yoga, yaitu untuk Samadhipada. Lalu yang kedua ada Sadhanapada. Kitab ini menjelaskan tentang pelaksanaan yoga seperti tata cara mencapai samadhi, tentang kedukaan, tentang karma pala, dan tentang lain-lainnya. Dan yang ketiga atau yang C ada Vibhuti-pada. Kitab ini menjelaskan tentang aspek-aspek sukma atau batiniah secara kekuatan gaib yang diperoleh dengan jalan yoga. Dan yang keempat ada Kaivalyapada. Kitab ini menjelaskan tentang alam kelepasan dan kenyataan roh di dalam mengatasi alam duniawi. Nah, jadi yang ada 4 bagian ini. Yang pertama nih ada Samadhipada. Jadi kitab ini menjelaskan tentang sifat, tujuan, dan bentuk dari ajaran yoga itu sendiri. Jadi di dalamnya ada tentang pikiran kita, ada tentang cara mengatasi pikiran-pikiran kita yang selalu bergejolak, tata cara melaksanakan yoga itu masuk ke dalam Samadhipada. Yang kedua ada Sadhanapada ini tentang tata cara pelaksanaan yoga ya, tentang melaksanakan yoga untuk bisa mencapai samadhi yaitu penyatuan kepada Tuhan, agar kita bisa melepaskan diri dari kedukaan, kita bisa menjalankan karma dengan baik. Lalu ada Vibhuti-pada. Kitab ini menjelaskan tentang aspek sukma atau batiniah serta kekuatan gaib yang diperoleh dengan jalan yoga. Jadi ini memang sebagai tujuan utama kita dalam melaksanakan yoga agar kita tuh bisa melepaskan aspek batin atau sukma kita agar kita tuh memahami secara utuh. Lalu ada Kaivalyapada. Ini menjelaskan tentang alam kelepasan dan alam roh yang di dalam alam duniawi. Jadi ternyata di dalam hidup kita juga perlu mempelajari tentang saat kita lepas dari alam ini. Jadi kita tuh belajar tentang menghadapi alam kematian juga. Ya, jadi ada 4 bagian-bagian dari bagian sutra dari ya. Baik anak-anak, mungkin untuk pertemuan pertama cukup ini saja. Jika ada pertanyaan tentang materi kita yang pertama ini, tolong disampaikan. Tolong jika kurang paham bisa kalian japri melalui WA, melalui WA group, itu disilakan juga. Dan silakan nanti kalian lihat lagi grupnya untuk kalian bisa tahu petunjuk yang selanjutnya apa, sehingga kalian bisa mengikuti petunjuk dalam melaksanakan tugas yang akan diberikan pada grup atau Google Classroom nanti. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa disampaikan. Bapak mohon maaf jika ada kata yang mungkin kurang dipahami itu seperti apa, bisa disampaikan saja nanti. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om.